Kalau saya mau coba untuk tarik mundur dalam kehidupan saya mengenal yang namanya properti. Properti itu saya mulai kenal di tahun 2009. Dan kalau Anda ingat-ingat, di tahun 2009 itu adalah ketika market pasar kembali recovery dari kejatuhan tahun 2008 akibat subprime mortgage. Jadi bila Anda mengikuti kelas properti, seminar properti sebelum dari recovery market, sebenarnya Anda kalau melakukan take action pada properti itu bisa bayangkan seperti kenaikan gila-gilaan dari 2009 menuju 2013. Dan entah saya keburu atau tidak, pada hari ini saya punya 19 poin yang tidak ada slide-nya. Bukan karena saya jago jelasin, cuma karena saya minggu kemarin itu ada ceritanya. Istri saya itu, ada salah satu kantor istri saya yang ada satu rekannya tiba-tiba terkena COVID. Lah, otomatis kan sesuai dengan protokol COVID itu kan harus dilakukan swab test dan juga harus dilakukan rapid test. Ya, syukur alhamdulillah istri saya negatif, dan tapi kan saya tetap mengikuti aturan untuk 14 hari untuk isolasi mandiri. Jadi artinya minggu kemarin tuh saya baru bisa mulai kerja itu hari Jumat. Dimana hari Jumat tuh numpuk semuanya. Nah, kalau di rumah kan ini setengah mati mau kerja ya kan. Baru pegang laptop, anak saya ciat langsung set tek 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 tek. Waduh, saya akhirnya nggak bisa kerja kalau di rumah. Nah, jadi saya ada 19 poin. Jadi ada pesan utama adalah Bapak Ibu, Anda pada saat ini akan lebih baik untuk berani take action di properti, itu jelas lebih bagus. Kenapa? Karena properti itu adalah salah satu yang akan bouncing tinggi ketika masa resesi, tanda kutip ya, kalau ternyata kuartal ketiga kita minus ya. Meskipun menurut saya, andaikan minusnya lebih kecil. Oke, dan minusnya akan lebih kecil kemungkinan besar, karena kenapa kuartal kedua kita ini minus ataupun mendekati nol, mungkin pertumbuhan ekonomi yang sedang direkap, yang kemungkinan besar semua orang sudah bilang minus 4%, itu karena implikasi dari bulan Maret menuju bulan Juni, dimana kita ingat paling horor tuh bulan April, Bapak Ibu. Saya ingat banget bahwa saya pergi ke Jalan Sudirman, itu yang namanya taksi Bluebird itu ngetem sepanjang Jalan Sudirman sampai Blok M. Yang itu nggak kejadian, dan tadinya kan ada Satpol PP tiba-tiba minggir. Saya kira Satpol PP-nya itu mau ngusir, nggak taunya malah ngasih bantuan. Berarti artinya itu udah chaos banget sebenarnya bulan April kemarin. Kalau teman-teman aware gitu ya terkait dengan protokol COVID, bahwa tidak boleh kegiatan, PSBB dan lain sebagainya gitu ya, dan memang pada hari ini banyak yang masih terdampak. Nah, jadi saya punya 19 poin, di mana poin pertama adalah saya banyak sekali bukan diserang sih ya, sebanyak sekali diceritakan, di komen oleh orang adalah Ryan ini adalah anti kemapanan karena properti itu selalu nakut-nakutin orang. Bukan, saya bukan orang yang tidak setuju dengan properti, tapi di poin pertama saya mau bilang kepada Anda bahwa properti adalah aset wajib. Aset wajib loh, hati-hati, kata-katanya adalah aset wajib. Nah, kenapa aset wajib? Saya akan geser ke screen penjelasan saya, yaitu saya sudah siapkan Wacom. Kenapa saya bisa bilang bahwa properti adalah aset wajib? Jadi bila Bapak Ibu mempelajari pemetaan investasi di dunia, nothing new under the sun, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini, semuanya adalah modifikasi saja. Maka sebenarnya kendaraan aset investasi itu hanya dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Yang satu disebut dengan money booster. Bagian kedua disebut dengan adalah protect your profit. Bagian ketiga disebut dengan wealthization, creating wealth. Nah, apa sih dan di mana bagian dari 3 ini yang di mana properti itu berada? Pertanyaannya. Saya kasih tahu, money booster ini isinya adalah saham, forex, reksadana saham, adanya di sini. Ini kalau adanya di capital market ya, atau di paper, sesuatu yang tidak ada barangnya. Sedangkan di sektor yang ada barangnya, itu isinya adalah jadi agen properti. Di sini nih, jadi agen MLM, ya, jadi agen asuransi, ya, sesuatu yang mini modal. Coba perhatikan, saham tuh mini modal. Forex mini modal, right? Iya betul, $100 bisa. Sekarang saya mau tanya, emang beli properti modal $100 beli di mana? Oh iya Pak, sekarang ada tuh properti yang bentuknya fractional, yaitu dipecah-pecah menggunakan surat. Yes, itu paper. Berarti kalau paper kembali lagi ke sesi 1 ini.
Agen properti, agen MLM, asuransi, penulis buku, ya kan? J.K. Rowling pun ada di sini dulu ketika pertama kali bukunya nggak terkenal, ada di kiri, ya kan? Nah, sesi kedua, Protect Your Profit, ini adalah semua barang-barang yang menghasilkan fixed return. Ingat, Protect Your Profit itu kata kuncinya adalah fixed return. Fixed return itu contohnya deposito, obligasi, ya, obligasi retail, sukuk, ada sukuk tabungan ntar lagi keluar, lalu ada namanya peer to peer lending, ya kan? Loh, kok ini kan resiko, iya, tapi tidak lebih beresiko karena memberikan kepastian. Kan yang namanya deposito memberikan kepastian, dong. Mas Ren, bisa bangkrut ini banknya? Ya iya bisa. Semoga segala sesuatu dalam hidup ini semua tidak ada yang pasti, tapi lebih pasti dibanding beli saham, iya atau ya? Oke, nah, bagian yang ketiga, kenapa saya mengatakan bahwa properti adalah aset wajib, adalah karena properti ada pada kuadran ketiga, yaitu cuma ada 3 mainan orang kaya. Coba renungkan, di dunia ini ada nggak orang kaya yang tidak punya 3 barang ini? Satu adalah properti yang produktif. Contoh properti yang produktif, kalau kelasnya kita adalah kos-kosan, kelasnya apartemen yang disewakan. Tapi kalau orang yang lebih high level, maka masuknya adalah hotel, mall, gitu. Sedangkan di bagian yang kedua setelah properti yang produktif itu adalah business and acquisition. Ryan, saya nggak ngerti bisnis dan akuisisi apa. Gampang, ngelihat franchise yang bagus, bilang di franchise kan, oke, taruh rumah saya, buka di rumah saya, buka di properti saya, buka di tanah saya, buka di kawasan saya. Kenapa harus pakai franchise? Karena orang kaya tidak punya waktu membuat dari nol. Orang kaya itu lebih baik beli barang yang udah jadi daripada beli barang mulai dari nol. Dia pusing dengan teknisnya. Orang yang mau memulai dari nol itu ada di kuadran pertama, disebut dengan money booster. Ini dagang di sini, dagang bakso, dagang soto, ya kan? Sedangkan kalau dagang soto, dagang baksonya sudah bagus, maka dia akan menjadi business and acquisition. Bakso bujangan, warung abnormal, sekarang tidak lagi di sisi kiri. Terus habis itu kopi kenangan, ya kan? Habis itu akan digeser ke sisi kuadran 3. Dan yang terakhir adalah di sini adalah hedging. Jadi Bapak Ibu, saya bukan anti kemapanan, tapi saya ini sebenarnya mengakui bahwa properti adalah aset yang wajib. Bila Anda tidak pernah memiliki properti dalam hidup Anda, maka Anda tidak akan pernah masuk ke dalam kuadran wealth orang kaya. Sorry to say. Makanya orang harus berpikir bagaimana cara memiliki properti. Ada 2 cara dalam memiliki properti. Cara sehat, cara nggak sehat. Pilih sendiri gitu ya. Nah, sekarang, tapi ingat catatannya, properti yang produktif adalah aset bagi wealth quadrant. Jangan lupa, properti yang produktif.